Reaksi heboh fans Timnas Indonesia lihat nilai pasar JITSES yang melesat drastis. Gacor Bang J. Info A1, PSSI tambah pemain keturunan baru untuk round 4 berpacu dengan waktu selama 3 bulan. Sudah muak ke AFC, reaksi jujur warga Jepang melihat posisi Timnas Indonesia atas Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap! Popularitas Timnas Indonesia kalahkan Belanda, Italia, dan Jerman. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. JITSES baru saja memastikan diri sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia. Baik Venezia itu resmi melewati nilai transfer tertinggi skuad Garuda yang sebelumnya dipegang Max Hilgers. Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun @transfermarket.co.id. Pada unggahan akun tersebut, JITSES dipastikan resmi mengalami kenaikan harga transfer dan membuat sang pemain menjadi pemain termahal Timnas Indonesia saat ini. Bermain apik sebagai kapten Venezia, juga untuk Garuda nilai pasar Bang J melesat hingga menempati posisi pertama di antara semua pemain timnas lain, tulis akun @transfermarket.co.id. Sementara itu, berdasarkan update laman Transfer Market per 17 Juni 2025, JITSES terpantau memiliki bandrol senilai 7,5 juta euro atau sekitar 142 miliar rupiah. Angka tersebut jelas menunjukkan kenaikan yang cukup drastis. Sebab sebelumnya JITSES sendiri memiliki nilai pasar sebesar 86 miliar rupiah. Di mana reaksi fan Timnas Indonesia melesat naiknya harga pasar Bang JITSES mendapat respon dari banyak pihak. Terutama dari para fans Timnas Indonesia yang langsung meramaikan kolom komentar. Tak sedikit yang menilai JITSES memang layak mendapatkan kenaikan harga pasar melihat performa apiknya bersama Venezia FC di Liga Italia 2024-2025. Meski gagal membawa klubnya bertahan di kasta tertinggi, JITSES terbukti tampil cukup baik hingga dipercaya pelatih untuk mengemban band kapten. Termahal di Timnas Indonesia ya, tulis salah satu akun. Usia masih muda, MV sudah segitu keren, sahut warganet lain. Gacor Bang J, kata fans Garuda lain. OTW duet sama Olivier Bierhoff dan Antonio di Natal di Udinese, sahut fan Timnas Indonesia lain. Di mana kabar transfer JITSES di bursa transfer musim panas 2025, JITSES sendiri menjadi salah satu pemain yang cukup ramai dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas di Liga Italia pada bursa transfer musim panas 2025. Back 25 tahun itu berpotensi kembali bermain di kasta tertinggi Liga Italia andai kabar transfernya ke Udinese benar-benar terwujud musim panas ini. Berita selanjutnya, pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dikepung negara-negara dari kawasan Timur Tengah. Indonesia siap bersaing melawan dua tim antara dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, atau Arab Saudi. Hal yang menarik dinantikan adalah gebrakan yang mungkin saja dilakukan oleh PSSI dengan menambah pemain naturalisasi baru untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan cukup antusias membahas kemungkinan tersebut. Sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin, itu yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI. Nah, saya menangkap satu sinyal yang luar biasa dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ketika ia sudah mengatakan bahwa kita akan berjuang habis-habisan di putaran keempat, tidak perlu takut menghadapi tuan rumah, mau Qatar, mau Arab Saudi, tapi yang paling penting pematangan tim, terangnya dalam kanal YouTube menyala baru-baru ini. Tim kita harus yang terbaik karena tidak main-main, ini lebih sulit daripada putaran ketiga kemarin. Kode yang saya tangkap bahwa Pak Erick pasti akan menambah amunisi untuk memperkuat timnas kita. Walaupun beliau katakan bahwa di belakang ini sudah kuat, tapi saya pikir dengan kita kebobolan 20 gol, perlu ada satu lagi untuk bisa menambah di sana. Jordi Amat yang sudah berumur dan tidak dipakai kemarin oleh Kluivert, ujarnya. Roni Pangemanan atau yang sering disapa Bung Ropan menilai bahwa Timnas Indonesia masih perlu menambah pemain-pemain mumpuni, terutama di posisi gelandang. Satu gelandang bertahan dan satu gelandang serang diyakininya bakal membuat skuad Garuda lebih siap menghadapi ronde keempat kualifikasi nanti. Dalam pengamatannya, satu pemain tambahan di sektor gelandang bertahan adalah untuk menjadi pelapis Joy Pelupessy. Sementara satu gelandang serang bisa menambah kreativitas di lini depan skuad Garuda. Perlu untuk mengantisipasi jika Joy Pelupessy bermasalah cedera atau akumulasi atau dia tampil di bawah form.
Juga dengan Tom Hai yang harus dipikirkan karena tenaga dan fisiknya yang mungkin hanya bisa bermain 60 hingga 70 menit, maka dia harus diperlukan gelandang yang kuat. Walaupun kita masih punya gelandang-gelandang seperti Ivar Jenner, Nathan Joeon, kita juga masih punya Ricky Kambuaya, ujar Ropan. Kita tetap perlu mungkin satu gelandang bertahan, satu gelandang menyerang. Cuma kita belum tahu siapa nama-nama yang akan dipersiapkan oleh PSSI. Paling tidak ada satu pemain lagi tambahan yang masih menjadi rahasia, tentunya akan berpacu dengan waktu di sisa 3 bulan ini sebelum masuk di bulan Oktober 2025, tandasnya. Berita selanjutnya, berikut ini adalah berbagai komentar warga Jepang atas keputusan kontroversial AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah pelaksanaan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Khawatirkan soal timnas Indonesia. Keputusan AFC ini menimbulkan kontroversi karena Qatar dan Arab Saudi juga ikut berlaga di babak play-off putaran keempat. Ini seperti Piala Teluk dan timnas Indonesia menjadi tim ASEAN satu-satunya yang bersaing dengan tim-tim asal kawasan Timur Tengah tersebut. Berikut ini adalah komentar warga Jepang di media sosial usai AFC memilih Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Meski Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan rekor mentereng usai kalahkan timnas Indonesia, tapi para warga Jepang ikut menyoroti keputusan AFC ini. Terlebih lagi, dalam hal ini posisi timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert sangat dirugikan lantaran venue digelar bukan di tempat yang netral. Saya merasa ada semacam alasan buat mengapa Australia selalu berada di grup yang sama dengan Jepang sejak bergabung dengan AFC. Ujar fans sepak bola Jepang. Saya pikir itu negara netral, saya terkejut, ungkapnya. Indonesia akan merasakan dunia luar yang berat sebelah, papar fans. AFC terlalu busuk, ujar warga Jepang. AFC adalah milik para taipan minyak, jadi tidak ada gunanya mempertanyakan ini adil atau tidak pada saat ini, ungkapnya. Selain itu, AFC merupakan singkatan dari Konfederasi Sepak Bola Arab. Jadi sudah sewajarnya jika tempat penyelenggaraan adalah Timur Tengah, papar yang lain. Akhir-akhir ini, Piala Asia, Liga Champion Asia, dan sebagainya, semuanya tentang Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara ini telah menguasai dunia dengan kekuatan uang, ujar fan tim Samurai Biru. Semakin terbelakang suatu negara, semakin banyak hal tidak adil yang dilakukan. Saya pikir banyak orang yang akan kehilangan minat pada Piala Dunia, ujar fans Jepang. Semoga sukses untuk Indonesia, saya sangat berharap mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 88 tahun. Komen fans Jepang, AFC mereka orang-orang yang menempatkan Australia di Asia, ujarnya. Kandang dan tandang adalah yang terbaik, tetapi juga masalah jumlah hari. Agar adil, pertandingan harus dimainkan di negara ketiga yang netral, paparnya. Ini mengerikan ya bagi skuad timnas Indonesia, akan lebih aman jika melakukan ini di Cina, Jepang, atau Korea. Saran warga Jepang lain. Sudah cukup, saya sudah muak dengan bias AFC yang pro Timur Tengah. Demikian ungkap dari warganet Jepang. Pecinta sepak bola di Indonesia yang aktif di Instagram memang banyak jumlahnya. Hal itu turut berpengaruh terhadap jumlah pengikut akun resmi Timnas Indonesia di media sosial milik Meta tersebut. Menurut data terkini, pada Selasa 17 Juni, akun Instagram Timnas Indonesia memiliki pengikut mencapai 8,2 juta. Jumlah itu tentu sangat besar. Bahkan dengan jumlah pengikut mencapai 8,2 juta, Timnas Indonesia menempati posisi ke-6 daftar akun Timnas terpopuler di Instagram. Pada daftar itu, Timnas Portugal masih menempati posisi teratas. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sampai saat ini sudah memiliki 20,5 juta pengikut. Timnas Indonesia memiliki 8,2 juta pengikut di Instagram. Menariknya, tim Garuda mengungguli jumlah pengikut akun Instagram tim-tim top dunia. Timnas Spanyol misalnya, yang sejauh ini hanya memiliki 7,2 juta pengikut. Jumlah pengikut yang mirip juga dimiliki akun Instagram Timnas Jerman. Timnas Belanda bahkan baru memiliki jumlah pengikut mencapai 2,8 juta. The Orange harus bekerja sangat keras untuk melampaui jumlah pengikut yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Menariknya, jumlah pengikut Timnas Indonesia di Instagram ternyata masih kalah jika dibandingkan jumlah pengikut salah satu pemainnya, Pratama Arhan. Dan sejauh ini, akun Instagram Pratama Arhan sudah diikuti 8,7 juta orang. Arhan pun menjadi pemain Garuda dengan jumlah pengikut terbanyak di media sosial tersebut. Pesona Pratama Arhan di lapangan ditambah kedekatannya dengan dunia hiburan dan politik cukup berpengaruh terhadap kenaikan jumlah follower itu.